Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan yang kita laksanakan secara online pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bagi semua mahasiswa yang sudah bisa bergabung dalam perkuliahan yang kita laksanakan secara online hari ini. Dan saya berharap dan yakin semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tentu selalu di dalam perlindungan Tuhan. Perkuliahan online kita hari ini kembali akan saya pandu dalam bentuk visual dan audio untuk menyampaikan penjelasan dari semua materi yang sudah disampaikan di awal dalam bentuk format PDF. Sebagaimana pertemuan secara online yang lalu, penyampaian penjelasan materi tetap akan saya bagi dalam beberapa bagian agar memori materi tersebut tidak terlalu besar sehingga tidak sulit dalam mengupload dan membukanya bagi mahasiswa. Saya berharap semua mahasiswa dapat mengikutinya secara lengkap dari awal sampai akhir pertemuan secara online perkuliahan kita ini yang akan kita laksanakan sesuai jadwal atau waktu perkuliahan kita. Jika setelah melihat setiap bagian penjelasan materi, ada komentar baik berupa pertanyaan maupun tanggapan, silakan langsung disampaikan setelah melihat materi setiap bagian yang sudah disampaikan. Baiklah, kita akan mulai pembahasan penjelasan materi kuliah hari ini. Seven, six, five, four, three, two, are you ready? Pada pertemuan kuliah kita yang kita laksanakan secara online hari ini, kita akan melanjutkan materi kita yang sudah kita sampaikan pada minggu lalu, yaitu mengenai analisis laporan keuangan. Pada hari ini kita akan mulai materi kita dari prosedur dan jenis analisis laporan keuangan. Untuk melakukan analisis laporan keuangan, diperlukan metode dan teknik analisis yang tepat. Tujuan dari penentuan metode dan teknik analisis yang tepat adalah agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, bagi para pengguna atau pihak yang berkepentingan, hasil analisis tersebut dapat dengan mudah untuk menginterpretasikannya.
Sebelum melakukan analisis laporan keuangan, diperlukan langkah-langkah atau prosedur tertentu. Langkah atau prosedur ini diperlukan agar urutan proses analisis mudah untuk dilakukan. Adapun langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis keuangan adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama adalah mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode. Nah, ini tentu adalah yang kita kumpulkan data-data yang relevan. Kemudian kita lakukan review data dari seluruh data keuangan, baik berupa laporan keuangan dalam beberapa bentuk maupun data pendukung yang lainnya. Selanjutnya, data tersebut kita akan hitung dengan mempersiapkan beberapa metode perbandingan, kemudian presentasi per komponen, dan selanjutnya analisis rasio keuangan. Setelah kita tentukan, kita akan melakukan pengukuran atau perhitungan dengan rumus-rumus atau metode yang sudah kita pilih tadi. Kita lakukan secara cermat dan teliti sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat. Rumus-rumus yang digunakan merupakan rumus-rumus yang sudah biasa atau dengan standar yang digunakan. Nah, pada tahap ketiga, kita lakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Selanjutnya, kita akan membandingkan atau mengukur dari hasil perhitungan tadi untuk kita lanjutkan ke langkah keempat, dan proses inilah yang merupakan jadi daripada inti dari proses analisis. Dari hasil analisis yang sudah kita lakukan, kita akan memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan secara lengkap tentang posisi keuangan perusahaan berdasarkan data-data dan hasil perhitungan serta analisis yang sudah kita lakukan. Nah, untuk membuat solusi apa yang tepat terhadap hasil analisis yang sudah kita lakukan. Nah, ini akan memberikan rekomendasi atau solusi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Dari langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam kita membuat sebuah analisis laporan keuangan, diperlukan data keuangan, misalnya berupa laporan. Kita ambil contoh dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu laporan keuangan dalam bentuk neraca dan laporan keuangan dalam bentuk laporan laba rugi. Dari laporan keuangan ini, selanjutnya kita akan lakukan analisis rasio. Analisis rasio terdiri dari berbagai macam jenis, ya. Nanti akan kita bahas setelah materi analisis laporan keuangan ini selesai. Mungkin minggu depan kita akan sudah membahas mengenai jenis-jenis rasio keuangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembanding rasio keuangan.
Analisis laporan keuangan tidak akan berarti jika tidak ada angka pembandingnya. Data pembanding untuk rasio keuangan mutlak ada, sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih. Dengan adanya data pembanding, kita dapat melihat perbedaan angka-angka yang ditonjolkan. Apakah mengalami peningkatan dari periode sebelumnya? Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut memiliki makna tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jumlah data pembanding yang dibutuhkan tergantung dari tujuan analisis itu sendiri. Artinya, jika data pembanding lebih banyak, maka makin banyak yang dapat diketahui. Adapun data pembanding yang dibutuhkan adalah antara lain, yang pertama, angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan. Misalnya, total aktiva lancar dengan utang lancar, total aktiva dengan total utang, atau tingkat penjualan dengan laba, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, angka-angka yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan. Misalnya, total aktiva di neraca dengan penjualan di laporan laba rugi. Nah, ini bisa kita lihat bahwa sudah menggunakan dua bentuk laporan, yaitu neraca maupun laba rugi. Kemudian yang ketiga, tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode. Misalnya, kita ambil tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2017 dan atau dengan tahun 2018. Nah, ini bisa kita ambil dua periode atau 2 tahun ataupun 3 tahun untuk pembanding. Kemudian yang keempat adalah target rasio yang telah dianggarkan dan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian tujuan. Nah, target rasio ini bisa saja ditentukan oleh perusahaan atau juga dikeluarkan oleh sumber-sumber yang berwenang. Kemudian yang kelima, standar industri yang digunakan untuk industri yang sama, misalnya tingkat capital adequacy ratio atau CAR untuk dunia perbankan atau persen laba atas penjualan tertentu. Kemudian yang keenam, rasio keuangan pesaing pada usaha yang sejenis yang terdekat. Hal ini digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai rasio keuangan yang kita peroleh di samping standar industri yang ada. Angka-angka pembanding ini dapat kita ambil dari laporan keuangan yang dibuat atau dari sumber lainnya. Kemudian untuk target masing-masing rasio sudah ditentukan sebelumnya. Adapun rasio dari rata-rata industri dapat diperoleh dari lembaga yang berwenang mengeluarkannya. Misalnya untuk perbankan dapat diperoleh dari Bank Indonesia atau BI. Khusus untuk rasio pesaing dapat kita peroleh dari laporan keuangan yang mereka buat dan sudah dipublikasikan atau bisa juga kita dapatkan dari intelijen pemasaran.